jet tempur Israel melancarkan serangan udara di sejumlah kota di Lebanon Selatan. Warga di Taiba, Terdeba, dan Aita al-Jabal diperintahkan untuk mengungsi sejauh 500 meter dari wilayah yang menjadi target serangan. Peringatan serupa juga dilayangkan di kota Zautar al-Sarkiyah dan Kfar Daunin, tempat ledakan terlihat saat malam tiba. Militer Israel mengatakan serangan ini menargetkan infrastruktur militer Hizbullah. Kelompok itu dituduh membangun kembali kemampuan militernya hampir setahun setelah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Meski sebagian besar warga telah mengungsi sebelum serangan, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 orang terluka dalam insiden terkini. Saat serangan terjadi, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam memimpin rapat di Beirut. Pertemuan ini membahas rencana militer Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah serta kelompok bersenjata non-negara lainnya. Langkah ini dipandang sebagai upaya menegaskan kedaulatan negara dan mengurangi pengaruh kelompok bersenjata di Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan Israel dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun ia menegaskan Lebanon masih terbuka untuk perundingan demi mengakhiri ketegangan. Dalam pernyataannya, Aoun juga menyalahkan Israel atas pendudukan di 5 titik perbukitan di wilayah Lebanon. Israel menegaskan serangan udara yang dilancarkan menyasar fasilitas militer Hizbullah. Tetapi pihak Lebanon menilai serangan itu juga menghantam warga sipil dan infrastruktur umum. Menurut Reuters, salah satu pabrik besi di kota Abbasiyah di Lebanon Selatan dilaporkan hancur dalam serangan tersebut. Seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan serangan ini hanya pratinjau dari operasi yang lebih besar. Jika militer Lebanon gagal melucuti senjata Hizbullah, Israel akan melanjutkan operasi hingga ke Beirut dengan dukungan Amerika Serikat. Israel memberi ultimatum meminta militer Lebanon memenuhi tuntutan gencatan senjata sebelum serangan dilanjutkan. Berdasarkan laporan Reuters, 2 pejabat keamanan Lebanon mengatakan pasukan mereka membuat kemajuan dalam upaya melucuti senjata kelompok non-negara di selatan. Militer Lebanon menargetkan proses pelucutan senjata dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Namun, serangan Israel terkini dinilai dapat mengganggu upaya tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan rapat kabinet keamanan untuk membahas persiapan militer Hizbullah. Israel dikabarkan telah menyerahkan bukti kepada Amerika Serikat dan Perancis terkait upaya Hizbullah membangun kembali persenjataannya. 2 negara itu merupakan bagian dari mekanisme pemantauan gencatan senjata di wilayah tersebut. Konflik antara Israel dan Hizbullah dimulai pada Oktober 2023 setelah kelompok itu menembakkan roket ke wilayah Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dalam perang di Gaza. Pertukaran serangan terus meningkat hingga berkembang menjadi perang skala penuh pada September 2024. Sejak gencatan senjata diberlakukan November 2024, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan lebih dari 270 orang tewas dan sekitar 850 orang terluka akibat tindakan militer Israel. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memverifikasi bahwa lebih dari 100 korban merupakan warga sipil.